Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramdhani. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan pemaparan materi tentang eh, teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif dari mata kuliah ekonomi internasional. Oke, langsung saja. Bicara tentang teori keunggulan absolut dan komparatif di dalam dunia ekonomi, pasti akan selalu lekat dengan dua tokoh besar yang satu ini. Ya, yang satu Adam Smith, terkenal dengan teori klasiknya, dan satu lagi David Ricardo dengan teori keunggulan komparatifnya. Adam Smith sangat terkenal dengan penggagas teori klasik, dan David Ricardo dengan teori ekonomi modernnya. Lantas apa sebenarnya teori keunggulan absolut dan komparatif di dalam dunia ekonomi? Untuk mengetahui kedua teori ini, kita harus lebih dulu memahami arti perdagangan internasional, karena keduanya sangat lekat dengan perdagangan internasional. Secara nomenklatur, kata internasional yang terdapat di dalamnya jelas melibatkan kegiatan transaksi ekonomi pada antar negara. Lebih jelasnya lagi, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk pada suatu negara dengan penduduknya pada suatu negara dengan penduduk lainnya yang berada di negara lain dengan asas kesepakatan bersama. Dalam hal ini, arti penduduk tersebut bisa berupa individu ataupun badan usaha, individu atau badan usaha dengan pemerintah di sebuah negara, atau antar pemerintah di suatu negara. Perdagangan internasional yang termasuk di dalam ranah ekonomi makro tidak hanya mampu memberikan manfaat dalam hal ekonomi saja, namun bisa dalam hal sosial, politik, hingga pertahanan keamanan sebuah negara. Nah, oleh karena itu jangan heran bila banyak sekali ide-ide atau gagasan yang muncul berkembang yang berkaitan dengan teori perdagangan internasional. Untuk itu bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan penerapan kebijakan ekonomi makro di dalam suatu negara. Dari sekian banyaknya teori yang sudah berkembang, ada dua teori yang sangat terkenal, yaitu yang sebelum tadi saya sebutkan, yaitu teori keunggulan komparatif yang disusun oleh David Ricardo dan teori keunggulan absolut yang digagas oleh Adam Smith. Lantas apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, dalam teori keunggulan absolut yang digagas oleh Adam Smith, dijelaskan betapa pentingnya sistem ekonomi liberal, yaitu adanya kebebasan dari keterlibatan dan campur tangan pihak pemerintah. Dirinya berpendapat bahwa pengelolaan ekonomi sebuah negara bisa dilakukan dengan melakukan persaingan bebas tanpa adanya intervensi dari pihak pemerintah. Namun harus ada pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara lebih efisien. Total produksi ini menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan persediaan barang produksi. Nah, untuk bisa memaksimalkannya, maka seluruh sumber daya alam yang tersedia harus dikelola secara lebih efisien, selektif oleh para tenaga kerja dengan barang modal yang tersedia. Dengan perkembangan produksi yang lebih maksimal, maka akan mampu menciptakan keuntungan yang maksimal juga tentunya. Nah, selain itu, Adam Smith juga menjelaskan bahwa keuntungan absolut akan bisa didapat pada suatu negara jika berhasil membuat biaya produksi dengan barang yang lebih murah daripada negara lainnya. Logikanya adalah bila biaya produksi antar negara itu sama, maka ada ide utama dalam teorinya terkait dengan perdagangan internasional, yaitu spesialisasi.
Nah, maksudnya apa? Di dalam dunia perdagangan internasional akan selalu ada pihak yang berperan sebagai importir dan eksportir. Sebuah negara akan mengimpor barang dari negara lain bila barang yang diproduksi di dalam negaranya ternyata tidak efisien atau kurang efisien. Untuk itu, sebuah negara bisa melakukan spesialisasi pada produksi barang yang menguntungkan agar bisa memperoleh keunggulan absolut. Nah, kita bisa ambil contohnya Indonesia, yang dimana Indonesia berspesialisasi pada produk beras. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif yang digagas oleh David Ricardo. Pada dasarnya teori ini, ya, teori keunggulan komparatif ini dari David Ricardo dibuat berdasarkan adanya kelemahan dari teori keunggulan yang digagas oleh Adam Smith. Ya, di dalamnya David Ricardo mengkritisi teori keunggulan absolut, yang mana di dalam perdagangan hanya bisa dilakukan oleh negara yang bisa melakukan proses produksi saja dalam memperoleh keuntungan absolut. Nah, teori tersebut seolah hanya bisa diterapkan untuk negara yang bisa melakukan spesialisasi produksi barang saja. Nah, jika begitu, bagaimana nasib negara yang mengalami kedua kerugian absolut yang tidak bisa melakukan produksi barang? Nah, apakah bisa negara tersebut tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan perdagangan internasional? Nah, berdasarkan kelemahan itulah, maka David Ricardo menggagas ide baru dalam ruang lingkup perdagangan internasional yang berwujud teori keunggulan komparatif. Menurutnya, negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut bisa turut terlibat dalam perdagangan internasional, ya, yang menguntungkan jika mampu melakukan spesialisasi produk pada barang yang mempunyai biaya lebih rendah daripada negara lainnya. Ya. Karena negara yang mampu memproduksi barang dengan harga yang lebih rendah mempunyai keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsinya. Di antara lainnya adalah yang pertama ada perdagangan hanya bisa dilakukan pada dua negara saja. Yang kedua, objek, barang ataupun komoditi yang diperdagangkan hanyalah dua jenis saja. Selanjutnya, setiap negara hanya mempunyai 2 unit faktor produksi saja. Ya, yang ketiga atau selanjutnya, sifat skala produksinya adalah istilahnya content return to scale, yang mana harga barang komoditi relatif sama pada berbagai kondisi produksi. Yang kelima, diberlakukannya teori ini tenaga kerja yang menyatakan bahwa harga barang sama dengan atau bisa dikalkulasi dari jumlah jam kerja yang pekerja yang digunakan dalam proses produksi barang. Nah, berdasarkan asumsi inilah, maka keunggulan komparatif akan terjadi bila suatu negara bisa melakukan proses produksi barang dengan melakukan proses produksi barang dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah atau murah daripada biaya tenaga kerja di negara lain. Kesimpulannya, walaupun kedua gagasan sebelumnya yang saya sampaikan sangat brilian, tapi tidak ada yang namanya gagasan yang sempurna. Artinya, sebaik-baiknya ide gagasan yang dikeluarkan, ya, walaupun mampu memberikan sumbangsih pada perubahan dan perkembangan dunia perekonomian, akan selalu ada kelemahan di dalamnya. Nah, pada dasarnya, teori keunggulan absolut yang digagas oleh Adam Smith dan teori keunggulan komparatif yang digagas oleh David Ricardo tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Bedanya hanya pada cara mengukur keunggulan pada sebuah negara saja, yang mana pada teori keunggulan absolut lebih mengedepankan biaya absolut, dan teori keunggulan komparatif lebih mengedepankan biaya relatif dalam memproduksi barang. Keduanya memiliki tujuan yang sama-sama ingin menguntungkan perusahaan pada kedua negara yang melakukan perdagangan internasional. Ya, sekian dari
Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.